Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Menangis. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 13 dan 14b. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya menuju kota Solo. Karena salah seorang temanku dipanggil Tuhan setelah ia menderita gagal ginjal untuk beberapa waktu lamanya. Istri dan kedua anaknya sudah berusaha sekuat tenaga merawat dia dengan penuh kasih sayang. Waktu saya bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan itu, saya hanya menjabat tangan mereka tanpa kata-kata, karena saya kehabisan kata untuk menyatakan rasa kehilanganku. Hari ini kita mendengar simpati yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang janda yang anaknya meninggal. Anak muda yang meninggal itu adalah tumpuan harapan satu-satunya sang janda. Melihat itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya, menghampiri rombongan itu dan berkata kepada wanita yang janda itu, katanya, "Jangan menangis." Kata-kata penghiburan itu bukan sekadarnya, melainkan Yesus melakukan tindakan yang tidak terduga baik oleh wanita itu maupun orang-orang yang ada di situ. Firman-Nya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan pemuda itu bangkit, dan Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus membangkitkan seorang pemuda anak seorang janda itu membuat orang-orang yang ada di situ ketakutan. Namun, sekaligus membuat mereka menyadari karya luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Lalu mereka memuliakan Allah. Kisah itu segera tersebar kemana-mana. Kalau saja peristiwa ini terjadi di masa kita sekarang ini, maka warganet, YouTuber, dan para netizen pasti mengabarkan berita ini kemana-mana. Bukan hanya orang yang ada di sekitar kejadian itu akan tahu, melainkan dalam hitungan detik
berita ini akan diketahui seluruh dunia. Apakah Tuhan Yesus yang membangkitkan pemuda dari Nain ini untuk mencari popularitas? Jawabannya tegas, tidak. Dia melihat peristiwa itu. Ia menaruh belas kasihan dan ia tidak menghendaki wanita janda itu kehilangan harta berharga satu-satunya yang masih dimilikinya dan diandalkannya. Kepedulian Yesus akan penderitaan yang menimpa janda inilah yang menggerakkan hati Yesus untuk membangkitkan anak muda yang sudah mati. Dia diserahkan kepada ibunya, sebab itulah yang dibutuhkan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sudah hadir di tengah duka cita seorang janda, dan ia mengatakan, "Jangan menangis." Ia juga memberikan yang terbaik dan yang paling dibutuhkan oleh janda ini. Kebangkitan seorang pemuda ini disaksikan oleh banyak orang yang mengikuti rombongan pengusung jenazah itu. Hal seperti ini bukan saja belum pernah mereka alami, melainkan ini menjadi sebuah pengalaman yang membuat mereka takut. Sebab bagaimana seorang yang jelas-jelas sudah mati bisa hidup kembali? Orang Jawa punya ungkapan ini, "Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah." Artinya, orang yang sudah mati tidak mungkin bergerak-gerak. Kalau sampai terjadi, anak-anak akan ketakutan. Yang takut ternyata bukan saja anak-anak, melainkan semua orang yang ada di situ. Sungguh, peristiwa itu membuka mata dan hati mereka bahwa ada seseorang yang mempunyai kuasa yang dahsyat. Kata mereka, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir tepat waktu bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Yang dibutuhkan janda itu adalah masa depannya yang sangat ia harapkan dapat diberikan anak tunggalnya. Pemuda yang meninggal itu menjadi tumpuan dan harapan sang janda. Saudara-saudari terkasih, kita tidak mendengar ada orang yang mengaduh kepada Yesus kalau wanita janda itu harus dibantunya. Juga kita mendengar dari para muridnya yang menyertai dia agar Yesus memberikan perhatian kepada janda itu. Yesus sendirilah yang tergerak hatinya untuk mendekati janda yang berduka itu, bersimpati pada dan melakukan apa yang bisa ia lakukan dan yang paling dibutuhkan wanita ini. Terkadang kita tidak ingat, bahkan lupa kalau kita mempunyai Allah yang maha baik dan maha mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi lihatlah, Allah dalam diri Yesus memberikan apa yang dibutuhkan. Tuhan itu baik dan ia selalu baik. Sudah seharusnya kita mengandalkan dia, sebab mungkin kita tidak menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain Allah yang mencintai kita melalui putranya, Yesus Kristus. Apakah kita mendengar firman Yesus? Jangan menangis, jangan putus asa.
Aku ada di sini. Aku pasti melakukan apa yang engkau perlukan. Tetapi, apakah yang sudah kita lakukan untuk Allah dalam hidupku? Dalam kesibukan kita setiap hari, terutama dalam aktivitas kita yang serba sibuk dan cepat, kita tidak punya waktu untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman-Nya. Kita sibuk mencari uang, dan uang. Padahal hidup kita tidak bergantung dari uang. Memang tanpa uang hidup sulit dijalani. Tapi ingatlah, uang tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesus yang sanggup membahagiakan hidup kita. Setuju? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menantikan kemurahan Allah di dalam Yesus yang mengasihi aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini kami disadarkan akan kemurahan hati-Mu dalam diri Yesus yang membangkitkan pemuda dari Nain. Bantulah kami untuk mengandalkan Yesus dalam hidup kami. Dialah Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.